Muktamar Al-Khairat yang pertama dilaksanakan adalah pada tahun peringatan 25 tahun, seperempat abad munculnya Al-Khairat. 30 tambah 25 menjadi 55. Tahun 25 diadakanlah Muktamar Al-Khairat yang pertama. Waktu itu Al-Khairat belum banyak, mungkin tidak sampai 100 cabang waktu itu, tahun itu 1955 itu mulai diadakan Muktamar pertama. Juga tepat waktu diadakan Muktamar itu, Presiden Jamal Abdul Nasir mengadakan gerakan di sana, nasionalisasi terusan Suez, Ta'mim Ganatis Suez. Itu kejadian luar biasa zaman itu. Muktamar Al-Khairat mengirim berita ucapan selamat kepada Presiden Jamal Abdul Nasir. Muktamar Al-Khairat mengucapkan selamat, dikirim telegram ke sana, dibalas oleh Jamal Abdul Nasir kepada Muktamar Al-Khairat. Itu terjadi. Nah, mulai sejak itulah dibentuk yang namanya Yayasan Al-Khairat, kemudian Pengurus Besar Al-Khairat, dan mereka ini yang kemudian mengendalikan Al-Khairat, dan kemudian bertambah cabang-cabangnya sampai akhir hayat beliau tercatat 700 cabang madrasah dan Al-Khairat. Jadi selama 40 tahun beliau itu, ya 25 tahun itu beliau tidak dibantu oleh yayasan atau dibantu oleh pengurus besar. Dia jalan sendiri, kerja sendiri. Kalau akan memerintahkan seseorang anak buahnya untuk mengajar, hanya dengan perintah, "Gum, alim fi makan al-fulani." Kamu pergi ke Manado mengajar sana, kamu ke Tinombo mengajar di sana. Perintah itu macam SK, dan takut sekali dilanggar oleh murid-murid yang sudah diberikan tugas, tidak berani meninggalkan. Ada kenangan 3 orang anak yatim dari desa Bobo. Tahu desa Bobo, di sini tidak jauh dari Palu. 3 anak ini anak yatim. Anak-anak ini namanya nama orang kampung. Beliau tampung di rumahnya, diganti namanya dulu karena Rasulullah memerintahkan hasinu asma'akum, perbaiki nama-nama kamu. Jadi memberi nama itu kepada anak-anak kita itu harus nama yang bagus. Ada perempuan namanya Maksiyah, diganti oleh Nabi dengan nama yang baik, ya, Jamilah umpamanya. Nah, ini yang 3 juga begitu. Yang satu dikasih nama Sa'ad, yang satu lagi namanya Sa'id, yang ketiga namanya As'ad. Sa'ad, Sa'id, As'ad. Ini kata Sa'ad, Sa'id, As'ad ini dari akar kata Sa'adah. Sa'adah artinya kebahagiaan, kemujuran. Itu nama baik, ya. 3 anak ini kemudian digembleng oleh beliau, dijadikan seorang yang betul-betul kader militan. Setelah mampu mengajar untuk umat, langsung ditugaskan 3-tiganya. Satu ke Banggai, Sa'ad ditugaskan ke Banggai. Yang 2 Sa'id sama As'ad ditugaskan ke Sulawesi Utara, ke Manado. Mereka melaksanakan tugas pendidikan ini seumur hidup, tidak pernah kembali lagi ke Palu, tidak pernah kembali ke Palu. Mengajar di madrasah-madrasah Al-Khairat di sana sampai pada akhir hayat mereka, meninggal semua di sana. Ini luar biasa ini, ya. Satu pencapaian yang dahsyat sekali. Itulah Habib Idrus, guru tua, ya, semangat membentuk kader.
Ada orang yang tanya, berapa karangan buku-buku yang ditulis oleh guru tua? Dia katakan, saya tidak mencetak saya tidak mencetak buku, saya mencetak kader-kader umat. Siapa itu? Muhammad Qasim Maragao, Zainal Abidin Betalemba, fulan, tidak bisa kita habis, terlalu banyak sekali. Itu yang dicetak oleh guru tua. Bukan buku dibaca, tapi kader-kader umat yang kemudian ditebarkan di seluruh penjuru ini. Guru tua pernah cerita sama saya. Dia katakan, karena dulu yang angkatan pertama itu orang-orang yang ditampung, yang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak yang sudah putus sekolah, yang orang tuanya tidak sanggup lagi mengajar, mendidik anak-anaknya, diserahkan sama guru tua. Ini saya punya anak, Habib, saya punya anak, saya sudah serahkan, saya tidak mampu lagi mengajar ini anak nakal, terserah guru mau bikin apa sama dia, diterima. Ya. Kebanyakan orang-orang yang begitu. Memang guru tua tidak pernah memukul murid, sama sekali tidak pernah memukul murid. Kalau dia marah, muridnya ada berbuat pelanggaran, hukumannya paling-paling kalau datang mau cium tangan dia tidak kasih. Itu merupakan satu hukuman yang berat dirasa oleh muridnya. Ya. Nanti ini muridnya dia pikir-pikir, kenapa saya tidak kasih cium tangannya? Dia sadar, saya berbuat kesalahan. Dia tobat, baru dia kembali menyatakan minta maaf, guru tua kasih sama dia. Jadi tidak ada istilah dia pukul, distrap, tidak sama sekali. Hanya itu saja, dikenakan hukuman, tidak dikasih cium tangannya. Itu merupakan hukuman yang paling berat. Beliau menerima murid-murid yang model begitu, yang murid di pinggir jalan, orang-orang yang sudah putus sekolah, anak-anak yang nakal. Beliau katakan, pondok pesantren ini merupakan tempat barang rombengan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Ya. Madrasah atau pondok pesantren itu macam tempat-tempat yang tugasnya memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Nah, begitu juga kita perbaiki mereka, akhlaknya, budi pekertinya. Dan selain ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak ini, juga masalah akhlak. Sehingga beliau dalam syairnya yang diabadikan itu, yang sudah dicetak, dia katakan, bil ilmi wal akhlak idrakul muna. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan akhlak, budi pekerti luhur, kamu bisa mencapai semua yang apa kamu inginkan. Akhlak penting sekali. Ya, diajar anak-anak ini berakhlak, berbudi pekerti luhur, sopan santun. Itulah anak-anak al-khairat.